Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Rega Saputra dari kelas 12 TKROG. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Ranah Tiga Warna. Yang pertama, Identitas. Judul buku Ranah Tiga Warna, penulis Ahmad Faudi, penerbit utama Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2011, deskripsi fisik, tebal 473 halaman. Dua, orientasi. Novel Ranah Tiga Warna karya Ahmad Faudi adalah novel kedua dari trilogi novel Negeri Lima Menara. Novel Ranah Tiga Warna diawali dengan kisah Alif yang baru saja menyelesaikan pesantren di Pondok Medani. Selepas itu Alif dilingkupi dengan banyak cita-cita, salah satunya adalah melanjutkan pendidikan di ITB seperti Habibie, dan kemudian hijrah ke Amerika. Namun Randai sahabat kerabatnya meragukan kemampuan Alif untuk melanjutkan ke ITB, apalagi Alif tidak memiliki ijazah SMA. Keinginan Alif begitu kuat untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Dengan semangat manjada wajada, dia bertekad mengikuti ujian persamaan sekolah menengah atas atau SMA supaya bisa mendaftar ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Untuk itu dia harus belajar lebih keras selama 2 bulan supaya bisa lulus ujian persamaan. Dan akhirnya Alif lulus ujian persamaan meskipun dengan nilai pas-pasan. Melihat nilai yang pas-pasan dan lemahnya dalam hitungan, akhirnya Alif memilih jurusan Hubungan Internasional HI. Sebelum ujian persamaan, dia berkeinginan untuk kuliah jurusan Teknik Penerbangan di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Demi bisa lulus seleksi UMPTN, dia belajar lebih keras lagi saat akan mengikuti ujian persamaan SMA lalu. Dan alhamdulillah usaha Alif membuahkan hasil, yaitu diterima di jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran atau UNPAD di Bandung, Jawa Barat. Meskipun bukan ITB, tetapi Alif bersyukur akhirnya ia dapat kuliah di perguruan tinggi negeri. Tiba saatnya Alif mulai kuliah di Bandung. Alif tinggal bersama Randai dalam satu kamar kos. Karena belum mendapatkan kamar kos, Alif memasuki dunia baru. Menjadi mahasiswa, Alif harus melewati serangkaian ospek untuk bisa mengenal kampus dan mengenal teman-temannya. Ada Wira, Agam, dan Mehmet. Saat pertama kali masuk kampus, Alif dirundungi permasalahan uang bulanan. Ia mencari penghasilan tambahan untuk biaya hidupnya. Sedangkan uang dari orang tuanya hanya pas-pasan, sehingga tak cukup jika digunakan. Alif juga belajar menulis kepada Bang Togar. Bang Togar bukan hanya mengajari menulis saja, namun Bang Togar hanya untuk mengajari menulis saja, namun Bang Togar juga mengajari Alif tentang makna kehidupan. Tak terasa Alif sudah melewati semester 1. Dia memang senang karena mendapat nilai baik. Suatu hari Amak mengirimkan telegram kepada Alif. Anak berencana ke Bandung untuk mengunjunginya, dan Alif sangat senang. Dia meminta Randai untuk meminjamkan kamarnya, namun setelah beberapa hari Amak mengirimkan telegram. Alif disuruh pulang karena ayahnya sakit. Dengan bekal pinjaman uang dari Randai, Alif pun pergi ke Minanjau. Setelah sampai di Minanjau, Alif langsung pergi ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Di rumah sakit, ia melihat ayahnya terbaring lemah. Ia pun menghampiri ayahnya dengan wajah sangat sedih. Alif menceritakan pengalaman yang telah ia dapatkan selama di kuliah Bandung. Setelah beberapa hari, akhirnya ayah boleh pulang ke rumah. Mendengar kabar tersebut, Alif sangat senang. Amanat novel: dalam kehidupan
ini ternyata manjada wajada saja tidak cukup. Ada jarak terbentang di antara sungguh-sungguh dan sukses. Jarak harus ditempuh dengan sabar aktif. Man sabara sahrifa, barang siapa yang sabar pasti akan beruntung. 3. Evaluasi kelebihan. Novel ini cocok dibaca oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak kecil maupun dewasa. Karena cerita ini hanya ringan dan mudah dipahami dengan permasalahan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dan dari segi pesan atau amanat, novel ini mampu memberikan efek positif atau motivasi bagi pembacanya. Novel ini menggambarkan kehidupan pesantren yang berbeda. Selama ini pesantren dikenal dengan lingkungan yang keras, tetapi Ahmad Fuadi menekankan di dalam buku ini bahwa karena didikan pesantren yang keras serta ilmu-ilmu dan petuah yang ia dapatkan di sana, ia dapat bertahan menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Kekurangan, penulis tiba-tiba mengabaikan Bang Togar di pertengahan hingga akhir novel. Padahal Bang Togarlah yang berjasa dalam kehidupan Alif di Bandung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.